tidak dibenarkan kita mengkhususkan waktu dan cara tertentu dalam selawat dan memuji beliau. Ini umum sifatnya. Setiap waktu, setiap tempat kita salawat kepada Nabi SAW. Tapi tidak dibenarkan kita mengkhususkan waktu dan cara tertentu dalam bersalawat dan memuji beliau SAW. Kecuali berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah. Para ulama Ahlussunnah telah banyak meriwayatkan lafaz-lafaz salawat yang sahih. Sebagaimana yang telah diajarkan Rasul kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi nggak boleh membuat salawat tertentu, nggak boleh. Sama nggak boleh juga membuat zikir tertentu juga nggak boleh. Karena Nabi sudah jelaskan semuanya. Kewajiban kita untuk ittiba kepada Rasulullah SAW. Nggak boleh membuat cara-cara atau membuat salawat-salawat tertentu yang dianggap itu baik, padahal Nabi nggak contohkan. Para sahabat orang yang fasih dalam berbahasa Arab, mereka nggak buat salawat tertentu, nggak ada sahabat. Jadi nggak boleh kita membuat salawat tertentu atau acara tertentu mengumpulkan orang acara selawatan khusus salawat, nggak ada contohnya. Kita salawat kapan waktu aja. Kita sambil jalan juga bisa salawat, sambil kita bawa mobil bisa salawat ke Nabi SAW. Setiap waktu. Bahkan kalau kita hitung, mungkin kita yang paling banyak salawat ke Nabi ketika kita duduk di majelis. Kita keluar dari majelis, kita berjalan, membanyakkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pengkhususkan majelis salawat itu nggak ada dari zaman dahulu, nggak ada. Atau membuat salawat tertentu seperti salawat Badar, salawat Nariyah, nggak ada contoh dari Rasulullah SAW, nggak ada dari sahabat, sama sekali nggak ada. Jadi jangan kita membuat salawat tertentu yang Nabi tidak contohkan, yang Nabi tidak ajarkan. Agama Islam sudah sempurna. Kewajiban kita untuk ittiba kepada Rasulullah SAW. Jadi kita kalau beradab kepada Nabi, kita mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara lafaz salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberikan salawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berikanlah barakah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Jadi kita salawat mengikuti contoh Nabi SAW. Di dalam buku sifat wudu dan sifat sholat, saya jelaskan tentang beberapa macam salawat ya, yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Saya bawakan ada 4. Saya bacakan supaya antum nanti bisa melihat di dalam kitab sifat wudu dan sifat sholat tentang macam-macam salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu Nabi menganjurkan membaca ketika sholat ini. Setelah baca tasyahud kita salawat. Yang pertama di antara ini bisa kita variasi. Artinya mungkin sholat ini kita baca salawat ini, nanti sholat yang lain baca salawat yang Nabi ajarkan. Selama riwayat itu sahih. Itu membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Seperti yang di buku ini, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah di halaman 267. Kemudian yang kedua yaitu Nabi mengajarkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyati kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwaji wa dhurriyyati kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berikanlah salat untuk Muhammad, istri-istrinya dan keturunannya sebagaimana engkau telah memberikan salawat untuk keluarga Ibrahim, dan berikanlah berkah kepada Muhammad, istri-istrinya dan juga keturunannya sebagaimana engkau telah memberikan berkah kepada keluarga Ibrahim. Sungguh engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
Muslim, Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Ahmad dalam musnadnya, Abu Daud, Al-Baihaqi dan selainnya dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi. Dan ini lafaz Bukhari. Yang ketiga, Nabi mengajarkan SAW, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berikanlah salawat untuk Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberikan salawat untuk keluarga Ibrahim, dan berikanlah berkah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberikan berkah kepada keluarga Ibrahim di seluruh alam. Sungguh engkau maha terpuji dan maha mulia. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Malik dalam Muwatta, Ahmad dalam musnadnya, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dalam sunannya, dan juga dalam Amalul Yawm wal Lailah dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat Nabi ajarkan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berikanlah salawat untuk Muhammad, Nabi yang ummi, dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberikan salawat untuk Ibrahim dan untuk keluarga Ibrahim, dan berikanlah berkah kepada Muhammad, Nabi yang ummi, dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberikan berkah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sungguh engkau maha terpuji dan maha mulia. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, Ad-Daraqutni dan Al-Baihaqi. Dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud. Ini 4 macam. Kalau kita lihat di sini, semua bacaan salawat itu tidak ada tambahan Sayyidina, tidak ada. Enggak ada riwayat-riwayat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tidak ada. Sama sekali enggak ada riwayatnya. Di semua riwayat enggak ada tambahan. Kalau enggak ada, enggak boleh kita menambah-nambah. Karena kewajiban kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu termasuk adab kepada beliau SAW. Yang beliau ajarkan demikian. Dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum mengajarkan kepada para tabi'in dan kepada murid-muridnya. Tidak ada tambahan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tidak ada. Kalau seandainya itu baik, kalau seandainya itu bagus, lau kana khairan la sabaquna ilai. Kalau seandainya itu baik, mereka lebih dahulu sudah melakukannya daripada kita. Mereka enggak lakukan itu. Dan enggak ada dalam semua kitab yang bahas tentang salawat lafaz Sayyidina, tidak ada. Tidak ada kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tidak ada. Enggak diajarkan oleh Rasulullah, tidak diajarkan oleh sahabat. Kewajiban kita untuk apa? Ittiba. Jadi semoga salawat serta salam senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mulia, kepada keluarga beliau, pada sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat.